Di sebuah ruangan gelap yang penuh dengan tumpukan buku tua dan lembaran naskah yang mulai rapuh, Raffi menelusuri rak-rak kayu dengan hati-hati. Ia berada di perpustakaan bawah tanah milik seorang kolektor benda-benda langka bernama Dr. Herman, seorang pria tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengumpulkan naskah-naskah kuno dari berbagai belahan dunia. "Kalau kau mencari sesuatu yang benar-benar unik, aku punya sesuatu untukmu," kata Dr. Herman, sambil menarik sebuah peti kayu kecil dari balik meja kerjanya. Ia meniup debu yang menempel di permukaannya sebelum membuka tutupnya dengan perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan naskah yang terlihat usang. Kertasnya berwarna kecoklatan, dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Bau kayu tua bercampur dengan aroma tinta yang telah lama mengering tercium dari naskah tersebut. "Apa ini?" tanya Raffi dengan rasa ingin tahu yang semakin membuncah. Dr. Herman menyeringai tipis. "Ini adalah manuskrip tanpa nama. Naskah yang dilarang untuk dibaca karena isinya yang dianggap bisa mengguncang keyakinan dunia." Jantung Raffi berdegup lebih cepat. Sebagai seorang jurnalis investigasi, ia terbiasa membaca berbagai macam dokumen, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seakan-akan ada aura tak kasat mata yang menyelimuti naskah ini. Dengan tangan gemetar, Raffi mulai membuka gulungan itu dan membaca baris pertama. 5 kota akan hancur sebelum hari kiamat, bukan karena perang, bukan karena bencana biasa, tetapi karena dosa yang tak terampuni. Mereka telah ditandai sejak zaman dahulu, dan waktunya hampir tiba. Mata Raffi menyusuri setiap kalimat dalam naskah tersebut. Disebutkan nama 5 kota yang akan mengalami kehancuran, namun tulisan di bagian tersebut sudah pudar, menyisakan hanya bayangan huruf-huruf yang nyaris tak terbaca. "Kota-kota ini, apa kau tahu di mana lokasinya?" tanya Raffi. Suaranya sedikit bergetar. Dr. Herman menghela napas panjang. "Selama bertahun-tahun aku mencoba menerjemahkannya, tetapi naskah ini seakan menolak untuk dipecahkan. Namun ada satu petunjuk yang bisa kita gunakan." Ia mengeluarkan sebuah peta tua yang sudah menguning. Pada peta tersebut, ada 5 titik merah yang mengitari dunia. Satu di antaranya tampak lebih jelas dibanding yang lain. Raffi mempersempit matanya, mencoba membaca tulisan kecil yang tertulis di dekat titik tersebut. "Ini, kota pertama?" Dr. Herman mengangguk. "Ya, kota itu ada di Timur Tengah. Dulu, kota ini pernah berjaya dan dikenal sebagai pusat perdagangan serta ilmu pengetahuan. Namun, ada sesuatu yang terjadi di sana, sesuatu yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah." Raffi merasakan dorongan yang kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti petunjuk ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali dengan selamat. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. "Aku harus pergi ke sana," ucapnya mantap. Dr. Herman menatapnya lekat-lekat, seakan mencari tanda-tanda keraguan di wajahnya. Setelah beberapa detik hening, ia pun berkata, "Jika kau memutuskan untuk melakukannya, maka bersiaplah. Begitu kau memulai perjalanan ini, kau tidak akan bisa mundur." Raffi hanya tersenyum tipis. Ia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan mengungkap misteri 5 kota yang akan hancur sebelum kiamat. Di sebuah kota megah yang penuh gemerlap kemewahan, keangkuhan menjadi napas bagi setiap penduduknya. Kota ini bernama Zafira, sebuah metropolis yang dibangun dengan kekayaan luar biasa, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menantang langit, dan kendaraan mewah berderet di sepanjang jalan, layaknya parade kemegahan. Penduduknya hidup dalam kenyamanan tanpa batas. Mereka tidak pernah merasakan kesulitan, seakan dunia hanya diperuntukkan bagi mereka. Namun, di balik semua itu, ada sisi kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Kota ini dibangun di atas keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Di sudut-sudut kota, kaum miskin terpinggirkan, dipaksa tinggal di lorong-lorong gelap yang tidak pernah tersentuh bantuan. Di salah satu gedung tinggi, seorang pria bernama Azriel berdiri di balkon lantai teratas. Ia adalah salah satu pengusaha terkaya di Zafira,
pemilik jaringan bisnis terbesar yang membentang hingga ke luar negeri. Dari atas, ia memandang kota yang telah membesarkan namanya dengan mata penuh kebanggaan. Zafira adalah lambang kejayaan manusia. Gumamnya sambil menyeruput anggur mahal dari gelas kristal di tangannya. Namun, hari itu langit di atas kota tampak berbeda. Awan hitam bergulung-gulung, menghalangi sinar matahari yang biasanya bersinar. Terang. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang meresahkan. Di sudut lain kota, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput berjalan tertatih di trotoar. Ia bernama Nura, seorang gelandangan yang pernah menjadi guru, sebelum kehilangan segalanya akibat kebijakan kota yang hanya menguntungkan para kaya. Ia menatap sekeliling dengan mata sedih, melihat bagaimana orang-orang berlalu lalang tanpa peduli padanya. Tiba-tiba, suara sirin menggema di seluruh penjuru kota. Sebuah pengumuman darurat terdengar dari pengeras suara di setiap sudut jalan. Perhatian, ditemukan wabah misterius di beberapa bagian kota. Diharapkan seluruh warga tetap berada di dalam rumah dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. Penduduk yang tadinya asik menikmati kehidupan mewah mereka mulai panik. Beberapa orang berlari ke supermarket untuk menimbun persediaan makanan, sementara yang lain bergegas ke rumah sakit untuk memastikan keselamatan keluarga mereka. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dalam waktu singkat, puluhan orang tiba-tiba jatuh tersungkur di jalanan. Tubuh mereka kejang-kejang, wajah mereka membiru, dan napas mereka tercekat seakan ada sesuatu yang mencekik mereka dari dalam. Para dokter dan tenaga medis yang mencoba menolong pun ikut tumbang satu persatu. Wabah itu menyebar dengan kecepatan yang mustahil dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada gejala yang bisa diantisipasi. Orang-orang yang sehat di pagi hari bisa meregang nyawa di sore harinya. Azriel, yang selama ini merasa dirinya tak tersentuh oleh masalah dunia, kini berdiri di dalam kantornya dengan wajah pucat. Para bawahannya melaporkan bahwa kota mulai kehilangan kendali dan rumah sakit penuh dengan korban yang tak dapat diselamatkan. Tidak mungkin. Kota ini punya segalanya. Bagaimana bisa penyakit ini menyebar tanpa ada yang bisa mengatasinya? Bentaknya sambil membanting gelas anggurnya hingga pecah. Berantakan di luar jendela, langit semakin gelap. Burung-burung beterbangan meninggalkan kota, seakan tahu bahwa kehancuran sudah diambang pintu. Sementara itu, Nura yang duduk di tepi jalan hanya bisa menghela napas panjang. Ia melihat semua ini sebagai konsekuensi dari dosa dan kesombongan kota ini. Dulu, aku pernah memperingatkan mereka. Tapi siapa yang mau mendengar seorang wanita tua tak berharga? Gumamnya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi berlutut di hadapannya. Wajahnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal. Ia mengenakan jas mahal, namun kini terlihat kusut dan berdebu. "Tolong, aku tidak ingin mati," katanya dengan suara. Gemetar Rumtat Nura mengenali pria itu. Ia adalah salah satu pejabat kota yang dulu mengusirnya dari rumahnya sendiri. Wanita tua itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lembut namun tajam, "Kamu tidak peduli saat aku kehilangan segalanya. Kini kota ini sedang membayar keangkuhannya. Kau tahu, manusia tak akan pernah bisa membeli keselamatan dengan uang." Pria itu menangis, tapi Nura hanya menutup matanya. Ia sudah siap menerima takdir, entah itu hidup atau mati. Sementara itu, di seluruh penjuru kota, orang-orang kaya yang dulu merasa kebal terhadap penderitaan kini merasakan ketakutan yang sama, seperti rakyat kecil. Mereka yang dulu memandang rendah orang-orang miskin kini berlutut, memohon pertolongan kepada siapa saja yang mau mendengar. Namun, tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Malam itu, Zafira menjadi kota mati. Hanya dalam waktu 24 jam. 80% penduduknya meninggal tanpa ada yang tahu penyebab pastinya. Kota yang pernah menjadi lambang kejayaan kini berubah menjadi kuburan raksasa. Azriel, pria yang pernah berdiri di puncak kekayaan, ditemukan tewas di kantornya dengan tangan masih mencengkeram telepon yang tak lagi berfungsi. Dan di tengah kehancuran itu, satu suara bergema di angkasa seakan menjadi peringatan bagi dunia.
Keangkuhan manusia adalah awal dari kehancurannya. Di balik pegunungan yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah kota yang dikenal sebagai Velmora. Kota ini adalah pusat hiburan terbesar di dunia, di mana malam selalu terang benderang oleh cahaya gemerlap kasino, klub malam, dan panggung pertunjukan yang tak pernah sepi. Setiap sudut kota dipenuhi dengan suara musik, tawa orang-orang mabuk, dan bisikan transaksi haram yang berlangsung di balik bayang-bayang. Velmora bukan sekadar kota biasa, tetapi surga bagi mereka yang ingin melarikan diri dari kenyataan. Di Mau, sini, uang berbicara lebih lantang dari moralitas, dan nafsu mengendalikan segala hal. Para penguasa kota adalah mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, sementara mereka yang lemah hanya menjadi pion dalam permainan besar yang dipenuhi kebohongan dan dosa. Di pusat kota, berdiri seorang pria bernama Damon, pemilik kasino terbesar di Velmora. Wajahnya tampan, tubuhnya tinggi tegap, dan matanya selalu dipenuhi kilatan licik. Ia bukan hanya seorang pebisnis, tetapi juga orang yang mengendalikan setiap aspek kehidupan di kota ini. Tidak ada yang bisa menentangnya, karena mereka yang mencoba melawan selalu menghilang tanpa jejak. Malam itu, langit di atas Velmora tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan pekat, dan udara terasa lebih panas dari biasanya. Namun, tak ada yang memperhatikan tanda-tanda ini. Orang-orang masih berpesta, meneguk minuman keras, dan berjudi tanpa henti. Di sebuah sudut kasino, seorang wanita tua duduk, termenung. Namanya Mira, seorang mantan penari yang dulu berjaya di Velmora, tetapi kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Ia melihat sekeliling dengan mata sendu, mengamati bagaimana orang-orang menghancurkan diri mereka sendiri demi kesenangan. Sesaat, kota ini sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa, gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Getaran kecil merambat di lantai, membuat gelas-gelas di meja bergetar. Beberapa orang berhenti sejenak, tetapi ketika getaran itu hilang, mereka kembali melanjutkan pesta mereka, menganggapnya sebagai hal sepele. Namun, beberapa menit kemudian, getaran itu kembali, kali ini lebih kuat. Lampu-lampu gantung bergoyang, meja-meja bergetar, dan beberapa kaca pecah akibat guncangan. Para pengunjung kasino mulai panik, tetapi Damon yang berdiri di balkon atas hanya tertawa sinis. Tenang saja, ini hanya gempa kecil. Velmora sudah ada selama puluhan tahun, dan kota ini tidak akan runtuh hanya karena sedikit guncangan. Serunya, lantang, tapi ia salah. Sekonyong-konyong, suara retakan keras terdengar dari bawah tanah. Jalanan mulai terbelah, menciptakan jurang yang dalam. Dari celah-celah tersebut, semburan api keluar dengan ganas, seakan neraka itu sendiri telah terbuka di bawah kota. Orang-orang mulai berteriak, berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri, tetapi tidak ada tempat yang aman. Gedung-gedung tinggi mulai runtuh satu persatu, tertelan oleh tanah yang retak dan bergolak. Damon, yang tadinya penuh percaya diri, kini berdiri mematung, matanya membelalak melihat kehancuran yang terjadi di depan matanya. Ia mencoba lari menuju mobilnya, tetapi sebelum ia bisa mencapai pintu keluar, lantai di bawahnya roboh, dan ia jatuh ke dalam jurang api yang menganga lebar. Sementara itu, Mira yang masih duduk di sudut kasino hanya bisa menatap langit. Ia sudah tahu bahwa hari ini akan datang. Hari ketika Velmora menerima hukuman atas semua dosa yang telah diperbuatnya. Dunia ini tidak butuh kota seperti ini, bisiknya pelan, sebelum akhirnya gempa besar terakhir mengguncang seluruh Velmora, menghapusnya dari peta dunia dalam sekejap. Ketika fajar menyingsing, yang tersisa hanyalah kawah besar yang menganga, tempat di mana Velmora pernah berdiri. Tidak ada satupun yang selamat. Kota yang dulu penuh dengan kesenangan kini telah lenyap tanpa bekas, seakan tidak pernah ada. Dan di langit yang mulai terang, terdengar suara yang bergema di angkasa. Dosa yang terlalu besar hanya akan membawa kehancuran. Di tengah lautan luas, terdapat sebuah negeri yang megah dan kaya bernama Azrakhan. Kota ini berdiri di atas pulau buatan yang dibangun oleh manusia dengan teknologi mutakhir. Azrakhan bukan sekadar kota biasa. Ia adalah lambang kemewahan,
pusat peradaban modern yang dipenuhi gedung pencakar langit, pusat perdagangan terbesar, serta tempat berkumpulnya para ilmuwan dan tokoh-tokoh penting dunia. Namun di balik keindahannya, Azrakhan menyimpan kesombongan yang tak terbatas. Mereka mengklaim telah menaklukkan alam, membuktikan bahwa manusia bisa membangun dan mengendalikan lautan sesuai keinginan mereka. Para pemimpinnya, terutama Kaisar Zareth, selalu menyombongkan bahwa Azrakhan adalah negeri yang tak terkalahkan. Kami membangun negeri ini di atas lautan, dan kami akan berdiri selamanya. Tidak ada bencana yang mampu menghancurkan kami, ujar Zareth dalam pidatonya suatu hari. Namun malam itu, langit di atas Azrakhan tampak berbeda. Awan hitam bergulung-gulung, menutupi bintang-bintang. Angin laut yang biasanya sejuk berubah menjadi hembusan panas yang membuat bulu kuduk merinding. Ombak yang tadinya tenang perlahan mulai bergolak, seolah lautan sedang marah. Di dalam istananya yang mewah, Kaisar Zareth sedang berpesta bersama para bangsawan dan saudagar kaya. Mereka tertawa, bersulang, dan merayakan kesuksesan mereka tanpa menyadari tanda-tanda bahaya yang mengintai. Namun, di sudut ruangan, seorang lelaki tua bernama Elder Malchus duduk dengan wajah pucat. Ia adalah penasihat kerajaan yang telah lama memperingatkan Zareth tentang bahaya yang mengintai Azrakhan. Yang mulia, saya mohon, lautan tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Ada batas yang tak boleh kita langgar, ucap Malchus dengan suara bergetar. Namun Zareth hanya tertawa mengejek. Kau terlalu tua untuk memahami kemajuan. Azrakhan telah berdiri selama puluhan tahun dan akan tetap berdiri selamanya. Serunya diikuti tawa para tamu yang setuju dengannya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Guncangan hebat membuat gelas-gelas kristal pecah, lampu-lampu gantung berayun liar, dan lantai istana bergetar. Dari balkon istana, para bangsawan yang ketakutan melihat sesuatu yang mengerikan. Lautan yang mengelilingi Azrakhan mendadak surut, seakan ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Hening sesaat. Lalu, suara gemuruh yang lebih besar terdengar dari kejauhan. Ombak raksasa setinggi ratusan meter muncul di cakrawala, bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah Azrakhan. Jeritan ketakutan menggema di seluruh kota. Orang-orang mulai berlarian, mencoba menyelamatkan diri, tetapi tak ada tempat untuk lari. Kota mereka dibangun di tengah lautan. Tidak ada daratan lain yang bisa dijadikan perlindungan. Zareth berdiri, mematung di balkon istananya. Wajahnya yang tadinya penuh keangkuhan kini berubah pucat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ini mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya, tangannya gemetar. Namun lautan tidak peduli pada penyesalan. Dalam hitungan detik, gelombang raksasa menghantam Azrakhan dengan kekuatan yang tak terbendung. Gedung-gedung pencakar langit runtuh seketika, jembatan-jembatan patah seperti ranting kering, dan kapal-kapal mewah yang bersandar di pelabuhan terangkat, lalu dihantamkan kembali ke daratan dengan keras. Orang-orang yang berusaha bertahan digulung oleh arus yang tak kenal ampun. Tidak ada yang bisa melawan lautan. Di dalam istana, Elder Malchus hanya menutup matanya. Ia tahu, ini adalah hukuman atas kesombongan yang telah lama ia peringatkan. Dalam hitungan menit, Azrakhan menghilang dari peta dunia. Ketika fajar menyingsing, yang tersisa hanyalah lautan yang kembali tenang. Tidak ada satupun jejak yang menunjukkan bahwa sebuah kota megah pernah berdiri di sana. Seolah-olah Azrakhan tak pernah ada. Seolah negeri itu hanyalah ilusi yang ditelan oleh waktu. Di tengah lautan yang sunyi, suara angin berbisik pelan. Alam selalu mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Di tengah padang tandus yang luas, diapit oleh gunung-gunung hitam yang menjulang tinggi, berdirilah sebuah kota bernama Zamura. Kota ini dahulu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang maju. Para arkeolog, filsuf, dan insinyur terbaik berkumpul di sana, menciptakan keajaiban teknologi yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh manusia modern. Namun, kebijaksanaan mereka perlahan berubah menjadi kesombongan. Para pemimpin Zamura mulai menganggap diri mereka lebih tinggi
dari para leluhur yang telah membangun kota tersebut. Mereka melupakan adat istiadat, meninggalkan ritual suci yang telah diwariskan selama berabad-abad, dan menolak ajaran nenek moyang. Tradisi hanyalah beban masa lalu, kata Raja Farzan, pemimpin Zamura, di hadapan rakyatnya. Kita adalah pencipta peradaban ini, bukan para leluhur yang sudah lama mati. Penduduk kota bersorak, merayakan keyakinan baru mereka. Mereka menghancurkan kuil-kuil kuno yang selama ini dijaga, membakar naskah-naskah tua yang berisi doa dan ramalan, serta mengusir para pendeta yang memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang. Namun tak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Langit yang biasanya cerah berubah mendung sepanjang waktu, seolah matahari enggan menyinari Zamura. Sungai yang menjadi sumber air utama perlahan mengering tanpa alasan yang jelas. Gempa kecil mulai mengguncang tanah, membuat beberapa bangunan retak. Orang-orang mulai cemas, tetapi Raja Farzan menenangkan mereka. Ini hanya kebetulan, jangan biarkan ketakutan menguasai kalian, serunya. Tapi ketakutan tak bisa dihindari. Pada suatu malam, saat bulan bersinar redup, suara-suara aneh terdengar di seluruh kota. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tetapi bisikan yang menggema di udara. Suara itu terdengar seolah berasal dari bawah tanah, memanggil-manggil dengan bahasa yang tak dipahami. Orang-orang mencoba mengabaikannya, namun semakin lama, suara itu semakin keras. Hingga akhirnya, tanah di tengah alun-alun kota mulai retak, membentuk celah yang semakin besar. Dari dalam celah itu, muncul sesuatu yang membuat semua orang membeku dalam ketakutan. Bayangan hitam, sosok-sosok yang menyerupai manusia tetapi tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas, hanya kabut pekat yang bergerak seperti makhluk hidup. Penduduk berlarian ketakutan, tetapi kemanapun mereka pergi, bayangan itu mengikuti. Siapapun yang disentuh oleh bayangan itu langsung jatuh tanpa nyawa. Tubuh mereka berubah menjadi debu dan tertiup angin. Di dalam istana, Raja Farzan berdiri, terpaku, matanya melebar melihat pemandangan mengerikan di luar jendela. Ini mustahil, ini tidak mungkin terjadi, katanya dengan suara gemetar. Namun, tiba-tiba, suara dalam kepalanya berbisik. Bukan suaranya sendiri, bukan suara orang lain, melainkan suara leluhur yang telah lama ia abaikan. Kau telah melanggar perjanjian. Kami telah memperingatkan, tetapi kau memilih mengabaikan. Sekarang kau dan kotamu akan membayar harga dari kesombonganmu. Seketika istana mulai runtuh. Tiang-tiang megahnya patah, lantainya retak, dan dari bawah tanah muncul semburan pasir yang menelan bangunan-bangunan kota dengan cepat. Penduduk Zamura berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pasir menyapu mereka satu persatu, menenggelamkan seluruh kota ke dalam perut bumi. Hanya dalam semalam, Zamura yang megah lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah gurun luas yang sunyi, seolah tidak pernah ada peradaban di sana. Bertahun-tahun kemudian, para penjelajah mencoba mencari kota yang hilang itu. Namun, yang mereka temukan hanyalah hamparan pasir yang tak berujung. Dan di tengah sunyi gurun itu, kadang-kadang terdengar bisikan samar. Seolah ada sesuatu yang masih mengawasi, menunggu mereka yang berani melanggar peringatan para leluhur. Di tengah hutan lebat yang tak tersentuh peradaban modern, tersembunyi sebuah kota yang tak tercatat dalam peta mana pun. Kota itu dikenal dengan nama Eldoria, sebuah tempat yang tak seharusnya ada, namun tetap berdiri kokoh seakan menantang hukum alam. Orang-orang yang pernah mendengar tentang Eldoria menganggapnya sebagai mitos belaka, sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Konon, siapapun yang mencoba mencarinya tak akan pernah kembali. Namun, seorang arkeolog bernama Dr. Adrian Falk menolak percaya pada cerita rakyat semacam itu. Baginya, Eldoria bukan sekadar dongeng. Dengan bukti-bukti dari manuskrip kuno yang ia temukan, ia meyakini bahwa kota ini benar-benar ada, hanya saja tersembunyi dari dunia luar. Dengan penuh tekad, Dr. Adrian memimpin ekspedisi bersama timnya untuk menemukan Eldoria. Mereka menembus hutan yang gelap,
menghadapi bahaya dari hewan liar, hingga melewati gua-gua yang dipenuhi kabut pekat. Hingga suatu hari, di balik celah tebing tinggi, mereka menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Di hadapan mereka, terbentang sebuah kota megah dengan bangunan dari batu hitam yang berkilauan di bawah sinar matahari. Jalanannya terbuat dari kristal, dan sungai emas mengalir di tengahnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah kota itu tak berpenghuni. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada suara manusia, bahkan tak ada bangkai atau sisa-sisa peradaban yang hancur. Kota itu masih berdiri sempurna, seolah baru saja ditinggalkan semalam. Apa ini mungkin? Gumam Dr. Adrian, matanya membelalak melihat keajaiban di depannya. Namun, ketika mereka memasuki kota, keanehan mulai terjadi. Bayangan mereka tampak bergerak sendiri, memanjang dan menyusut seolah memiliki kesadaran. Udara di sekeliling mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kemudian, di tengah alun-alun kota, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, sebuah patung besar berbentuk manusia dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Sungguh detail sekali. Bisik salah satu anggota tim. Tangannya meraba wajah patung yang seakan berteriak. Namun, saat ia menyentuhnya, sesuatu terjadi. Patung itu perlahan berubah warna, dari batu ke daging. Suara jeritan bergema di udara, dan dalam sekejap tubuh patung itu mulai bergerak. "Sial, ini bukan patung!" teriaknya. Mereka semua mundur, menyaksikan dengan ngeri bagaimana patung itu kembali menjadi manusia. Sosok itu terengah-engah, matanya penuh ketakutan. "Kalian harus pergi sebelum kalian menjadi bagian dari kota ini," katanya dengan suara parau. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, tubuhnya kembali mengeras, berubah menjadi batu lagi. Ketakutan merayap di dada mereka. Satu persatu, mereka mulai menyadari kebenaran. Yang mengerikan, Eldoria bukan kota yang ditinggalkan, melainkan kota yang memerangkap siapapun yang menemukannya. Dr. Adrian berusaha memimpin timnya keluar, tetapi jalan yang mereka lalui berubah bentuk. Kota itu seakan memiliki kesadaran sendiri, memutarbalikkan arah mereka, membuat mereka tersesat dalam labirin yang tak berujung. Satu persatu, anggota tim mulai menghilang. Ada yang mendadak berubah menjadi patung batu, ada yang berteriak lalu lenyap tanpa jejak. Hingga akhirnya, hanya Dr. Adrian yang tersisa. Napasnya tersengal, kakinya lemah, dan kesadarannya mulai kabur. Di detik terakhir sebelum semuanya menghilang, ia melihat refleksi dirinya di sebuah jendela kaca kota itu. Namun, yang ia lihat bukanlah dirinya sendiri, melainkan dirinya dalam bentuk patung batu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Hingga hari ini, Eldoria tetap menjadi misteri. Tak ada yang pernah menemukan ekspedisi Dr. Adrian, dan tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di beberapa malam tertentu, para pelancong yang tersesat di hutan mengaku mendengar suara bisikan. Bisikan mereka yang terperangkap dalam peradaban yang tak seharusnya ada. Langit di atas kota mulai menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Awan bergumpal dengan warna merah kehitaman, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Burung-burung yang biasanya berterbangan di pagi hari menghilang tanpa jejak, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan. Di beberapa sudut dunia, orang-orang mulai menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda-tanda yang menegaskan bahwa kiamat bukan sekadar dongeng belaka. Di salah satu kota metropolitan, seorang jurnalis bernama Raffi Dirgantara sedang duduk di meja kerjanya ketika sebuah berita mengejutkan muncul di layar komputernya. Berita itu berjudul, "Matahari terbit dari barat, fenomena langka atau pertanda akhir zaman." Raffi mengernyitkan dahi. Ia segera membuka laporan lengkapnya. Beberapa ilmuwan dari berbagai belahan dunia mengonfirmasi bahwa rotasi bumi mengalami perlambatan drastis. Jika hal ini terus berlanjut, dalam waktu dekat, bumi akan mulai berputar ke arah yang berlawanan, sebuah fenomena yang disebut dalam berbagai kitab suci sebagai salah satu tanda kiamat. Penasaran, Raffi mencari berita lain. Ternyata, bukan hanya matahari yang menunjukkan keanehan.
Di timur tengah, air laut mendadak menyusut jauh dari bibir pantai, seperti sedang bersiap menghadirkan tsunami raksasa. Sementara itu, di belahan dunia lain, gempa bumi mulai terjadi dalam skala yang tidak wajar, menyebabkan kota-kota besar runtuh dalam sekejap. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah bencana alam itu sendiri, melainkan sebuah rekaman yang baru saja viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sekelompok orang melihat binatang aneh berbentuk seperti makhluk mitologi, muncul dari perut bumi. Makhluk-makhluk itu berlarian di jalanan kota, menimbulkan kepanikan luar biasa. Mata mereka bersinar merah, tubuhnya menyerupai bayangan yang sulit dijelaskan. Banyak yang berpendapat bahwa ini hanyalah ilusi atau efek CGI. Tetapi terlalu banyak saksi mata yang mengonfirmasi kejadian ini sebagai nyata. Raffi menelan ludah. Sesuatu yang besar akan terjadi, gumamnya. Di luar kantor, keadaan semakin mencekam. Langit yang seharusnya berwarna biru kini tampak lebih gelap, bahkan di siang hari. Kilatan cahaya aneh muncul sesekali, seperti petir yang menyambar tanpa suara. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di Asia, seorang lelaki tua bernama Mbah Rahman duduk di depan rumahnya, mengamati langit dengan tatapan kosong. Sudah dekat, bisiknya. Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, menanyakan apa maksud dari ucapannya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat tanda-tanda seperti ini. Burung-burung menghilang, air sumur tiba-tiba terasa panas, dan sapi-sapi di kandang mati tanpa sebab. Mbah Rahman berhenti sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara bergetar. Ini adalah pertanda yang disebutkan dalam kitab lama. Dunia sedang menuju akhirnya. Mendengar itu, penduduk desa saling berpandangan dengan ketakutan. Kembali ke kota, Raffi mendapat laporan lain yang semakin membuatnya gelisah. Di beberapa tempat, orang-orang mengaku mendengar suara-suara aneh di langit. Suara seperti terompet yang menggema tanpa sumber yang jelas. Di suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Raffi keluar dari apartemennya, menatap langit dengan ngeri. Suara itu seolah datang dari dimensi lain, mengguncang jiwa setiap orang yang mendengarnya. Di jalanan, banyak orang berlarian, berdoa, dan menangis. Semua orang mulai menyadari bahwa dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Dalam hitungan hari, dunia benar-benar kacau. Pusat-pusat pemerintahan kehilangan kendali. Perekonomian runtuh. Teknologi tak lagi berfungsi dengan baik. Semua terasa seperti awal dari kehancuran besar yang tidak dapat dihentikan. Dan di saat itulah, manusia menyadari satu hal yang selama ini mereka abaikan. Tanda-tanda kiamat bukanlah sekadar mitos, melainkan kenyataan yang tak terhindarkan. Malam itu, di sebuah perpustakaan tua yang hampir terlupakan, seorang pria bernama Dr. Reza Anshari duduk di antara tumpukan buku kuno yang tertutup debu. Ia adalah seorang sejarawan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya mencari kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah manusia. Namun malam ini, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah manuskrip berusia lebih dari 1000 tahun yang berisi ramalan tentang kehancuran dunia. Tangan Reza gemetar saat membuka halaman-halaman usang itu. Tulisan tangan dengan tinta yang telah memudar masih bisa terbaca dengan jelas. Ketika bintang jatuh ke bumi dan lautan mendidih, saat itulah rahasia yang telah disembunyikan akan terbuka. 5 kota akan menjadi saksi pertama dari kehancuran yang tidak bisa dihindari. Reza menarik napas dalam. Ia membaca ulang baris itu berkali-kali, memastikan bahwa matanya tidak menipunya. Manuskrip ini seolah mengetahui kejadian yang saat ini sedang terjadi di dunia. Langit yang berubah warna, suara misterius di langit, gempa bumi yang terus mengguncang berbagai tempat. Ketika ia melanjutkan membaca, ia menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Para leluhur telah mencoba menghapus jejak ini, tetapi kebenaran tidak bisa dihilangkan. Mereka yang berkuasa menyembunyikan rahasia ini agar manusia tetap dalam ketidaktahuan. Namun, saat waktunya tiba, kota-kota yang telah ditentukan akan hancur satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir ini. Jantung Reza berdegup kencang. Ia mengingat kejadian beberapa bulan lalu, ketika seorang koleganya, Dr. Faris, terbunuh secara misterius
setelah meneliti dokumen kuno yang berisi kisah serupa. Saat itu, Reza berpikir bahwa Faris hanya terlibat dalam kecelakaan biasa. Namun kini ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Reza melanjutkan membaca. Kelima kota itu adalah simbol dari kesombongan, dosa, dan ketamakan manusia. Mereka dibangun di atas janji-janji yang melanggar hukum alam. Dan ketika dosa telah mencapai puncaknya, kota-kota ini akan menghilang dari peta dunia, seperti yang telah terjadi pada kota-kota yang lenyap di masa lalu. Dada Reza terasa sesak. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam manuskrip ini benar-benar mulai terjadi. Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul dalam benaknya, siapa yang selama ini menyembunyikan kebenaran ini? Reza ingat seorang profesor tua bernama Dewan Santoso, seorang ahli sejarah yang pernah memperingatkannya tentang bahaya menggali terlalu dalam ke dalam sejarah yang telah dihapus. Beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur, nak, kata profesor Dewan saat itu. Jika kau menggali terlalu dalam, kau bisa kehilangan lebih dari sekadar nyawamu. Saat itu, Reza menganggap ucapan profesor itu sebagai ketakutan berlebihan dari seorang lelaki tua. Namun kini, ia tahu bahwa Profesor Dewan benar. Reza segera meraih ponselnya dan mencoba menelepon Profesor Dewan. Namun, tidak ada jawaban. Ia mencoba beberapa kali, tetap tidak ada balasan. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, lampu di ruangan perpustakaan berkedip-kedip. Hawa dingin menyelimuti ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Reza menoleh ke jendela. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar langit dengan suara menggelegar. Namun, di tengah gelapnya malam, ia melihat sosok seseorang berdiri di depan perpustakaan, mengenakan jas hitam panjang. Orang itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap langsung ke arahnya. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa seseorang atau sesuatu tidak ingin rahasia ini terbongkar. Tanpa berpikir panjang, ia menutup manuskrip itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Namun, saat ia hendak pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Rahasia itu harus tetap terkubur. Berhenti sebelum kau terlambat. Darah Reza berdesir. Ia tahu bahwa mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan gerimis menyelimuti malam saat Dr. Reza Ansyari berdiri di depan sebuah bangunan tua yang terbengkalai di pinggiran kota. Setelah menemukan manuskrip kuno yang mengungkapkan 5 kota yang akan lenyap dari peta dunia, ia terus mencari jawaban. Namun, ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam dokumen itu. Sebuah kota ke-6 yang namanya tidak tercantum dalam naskah tersebut. Ia mendapat petunjuk dari seorang sumber misterius yang mengirimkan koordinat lokasi ini ke emailnya. Awalnya, ia ragu untuk datang. Tetapi rasa ingin tahu yang besar mengalahkan ketakutannya. Di hadapannya, bangunan yang tampak seperti bekas stasiun kereta api itu terlihat ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dindingnya penuh dengan lumut dan retakan, kaca jendelanya pecah, dan udara di sekitarnya terasa dingin meskipun tidak ada angin bertiup. Reza menyalakan senter dan melangkah masuk. Langkahnya menggema di dalam ruangan kosong. Di dalamnya, terdapat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan peta-peta tua yang menunjukkan berbagai kota di dunia. Beberapa kota yang disebutkan dalam manuskrip ada di sana, dilingkari dengan tinta merah. Namun, di sudut ruangan, ada satu peta yang menarik perhatiannya. Sebuah peta yang tampak lebih tua dari yang lain. Di peta itu, ada sebuah kota yang dilingkari dengan tinta hitam. Tidak ada nama yang tertulis di sana, hanya sebuah simbol aneh, berbentuk lingkaran dengan garis-garis yang saling bertautan. Ini apa? Bisik Reza pada dirinya sendiri. Saat ia mencoba meraba peta itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ia menoleh cepat. Seorang pria tua dengan jubah panjang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya yang tajam bersinar dalam kegelapan. "Kau telah melihat terlalu banyak," kata pria itu dengan suara parau. Reza menegakkan tubuhnya.
"Siapa Anda?" Pria itu tidak menjawab, tetapi berjalan perlahan mendekatinya. "Aku telah menunggumu," lanjut pria itu. "Kota ke-6 itu tidak boleh ditemukan." Reza merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kenapa tidak disebutkan dalam manuskrip? Pria itu tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak menunjukkan kehangatan. Karena kota itu tidak seharusnya ada. Reza mengerutkan dahi. "Apa maksud Anda?" Pria itu menghela napas panjang. Kota itu adalah cerminan dari semua dosa manusia. Jika kelima kota lainnya adalah peringatan, maka kota ke-6 ini adalah bukti dari apa yang terjadi jika peringatan itu diabaikan. Reza merasa ada sesuatu yang salah. Di mana kota itu sekarang? Pria itu tertawa kecil, suaranya bergema di ruangan yang kosong. Kota itu tidak bisa ditemukan di peta modern. Ia ada, tetapi tersembunyi dari mata dunia. Orang-orang yang pernah tinggal di sana telah dihapus dari sejarah. Reza mencoba mencerna informasi ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Mereka masih ada, tetapi mereka bukan manusia lagi. Darah Reza berdesir. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari luar. Bangunan itu bergetar seperti ada gempa bumi. Pria tua itu mendekat dan berbisik di telinganya. "Pergilah sebelum kau tidak bisa keluar lagi." Reza tidak menunggu lama. Ia meraih ponselnya dan berlari keluar. Saat ia menoleh ke belakang, pria itu sudah tidak ada. Bangunan itu perlahan-lahan tampak menghilang di balik kabut tebal. Reza tahu satu hal, ia baru saja menyentuh rahasia yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan ia belum siap untuk mengetahui seluruh kebenarannya. Malam itu langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan-awan pekat menggantung di angkasa seperti tirai hitam yang siap menelan bumi. Udara terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan atmosfer, menciptakan kesunyian yang mencekam. Dr. Reza Anshari, seorang ahli sejarah dan simbolisme kuno, berdiri di atas bukit, memandang ke kota di bawahnya. Namun, apa yang ia saksikan bukanlah pemandangan kota yang biasa. Bangunan-bangunan bergetar, beberapa retak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengguncangnya. Dari kejauhan, suara sirene peringatan terdengar menggema, disertai teriakan, panik warga yang berlarian mencari perlindungan. Ini bukan bencana biasa. Reza menatap layar ponselnya. Berita terbaru menampilkan kejadian aneh di berbagai belahan dunia. Kota-kota besar seperti New York, Tokyo, dan London mengalami gangguan yang sama. Tanah merekah, langit berubah warna, dan suara-suara aneh muncul tanpa sumber yang jelas. Apa ini benar-benar sedang terjadi? Gumamnya, tak percaya dengan apa yang ia lihat tuh. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan dalam terdengar di belakangnya. "Kau sudah tahu jawabannya, Dr. Reza." Ia menoleh cepat. Pria tua berjubah hitam yang pernah ia temui di bangunan tua itu kini berdiri di sana, menatapnya dengan mata tajam penuh rahasia. "Aku mencari jawaban," kata Reza. "Aku ingin tahu, apakah ini permulaan dari akhir?" Potong pria itu dengan senyum tipis. Reza mengangguk. Pria tua itu menghela napas panjang. "Kau telah membaca manuskrip kuno itu. Kau tahu tanda-tanda yang tertulis di dalamnya. Kota-kota yang hilang bukan sekadar legenda. Mereka adalah peringatan." Reza mengepalkan tangan. "Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah sudah terlambat?" Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ketika umat manusia mengabaikan peringatan demi peringatan, saat itulah mereka menandatangani kehancuran mereka sendiri." Reza ingin membantah, ingin mengatakan bahwa masih ada harapan. Tapi bagaimana ia bisa menyangkal apa yang terjadi di depan matanya? Bumi sedang runtuh. Tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar dari bawah bukit. Reza melihat dengan mata kepala sendiri. Tanah di bawah kota itu mulai retak seperti kaca pecah. Gedung-gedung yang megah ambruk satu persatu, tertelan ke dalam kehampaan. Teriakan manusia menggema, namun terdengar semakin jauh, seperti suara yang perlahan menghilang ke dimensi lain. Reza membeku di tempatnya.
apa yang sedang terjadi?" desisnya. Pria tua itu tetap tenang. Dimensi yang terhapus. Kota itu tak hanya runtuh, ia sedang dilenyapkan dari sejarah. Reza tak bisa berkata-kata. Ia merasa seolah berada di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia memikirkan semua peradaban yang telah hilang dalam sejarah, Atlantis, Lemuria, Iram, dan kini. Apakah dunia modern akan menyusul? Pria tua itu melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kau masih punya pilihan," katanya. "Menonton dunia runtuh, atau mencari jalan keluar." Reza menelan ludah. Pilihan apa yang ia miliki? Dunia sudah berada di ambang kehancuran. Tapi, di balik ketakutan itu, ia tahu satu hal. Ia harus mencari jawaban sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu, di bawah langit yang semakin gelap, ia membuat keputusan. Ia akan mencari kebenaran, meskipun nyawanya menjadi taruhannya.